Shalom Bapak Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan, juga jemaat-jemaat GCA di seluruh Jawa Barat. Tidak terasa kita ada di hari ke-27 doa puasa 40 hari yang kita laksanakan di seluruh GCA di Jawa Barat, jemaat-jemaat GCA di Jawa Barat. Dan saya percaya kita diberkati Tuhan. Selama hari-hari yang sudah kita lalui, hari-hari yang sudah kita lewati, saya percaya bahwa kuasa Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Kuasa Tuhan akan mengalir dalam setiap kehidupan kita, dan ada hal-hal yang ajaib, hal-hal yang dahsyat yang sanggup memulihkan keadaan kita. Dalam kesempatan ini, di hari yang ke-27 ini, tema renungan kita adalah doa membangun keluarga Kristen yang kokoh dalam Tuhan. Kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam 1 Tawarik pasal 17 ayat 27. Kiranya Engkau berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, rekan-rekan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekalipun keluarga adalah kelompok yang paling terkecil, kelompok yang paling kecil di tengah-tengah masyarakat, namun keluarga dibangun oleh Allah. Beberapa hal yang penting yang harus kita doakan bersama-sama, yang harus kita pelajari bersama-sama mengenai keluarga yang kokoh, keluarga Kristen yang kokoh di dalam Tuhan. Yang pertama adalah kita harus meletakkan dasar yang kokoh dalam keluarga kita, di mana kepala keluarga kita adalah Allah yang menjadi kepala Kristus, dan Kristus menjadi kepala dari laki-laki, dan laki-laki menjadi kepala dari perempuan. Perempuan dimandatkan untuk melahirkan. Lalu poin yang kedua adalah membangun peran sebagai suami dan istri dalam rumah tangga, dalam keluarga. Bagaimana peran sebagai suami? Dia mengasihi istrinya, dia mengayomi suami istrinya, dia menghormati istrinya, merawat, memelihara istrinya dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh rasa kasih sayang. Dia melakukan hal-hal yang terbaik untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Dia menjaga keharmonisan keluarganya. Lalu peran sebagai istri, tunduk kepada suami adalah sebagai sarana pencapai kuasa rohani. Tunduk kepada suami adalah bagian dari sebagai perisai dan perlindungan di dalam keluarga. Tunduk kepada suami adalah mencapai keseimbangan sosial, di mana ada kepala dan ada yang harus tunduk, ada yang harus taat. Yaitu itu fungsi bagaimana kita sebagai seorang perempuan tunduk kepada suami, mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan berkat-berkat Tuhan, mendatangkan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang dahsyat di dalam keluarga kita. Faktor yang kedua yang harus kita pelajari sebagai keluarga Kristen yang kokoh di dalam Tuhan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keluarga Kristen menjadi rusak. Ini yang harus kita perhatikan, ini yang harus kita fahami betul, supaya keluarga kita tidak dihancurkan oleh hal-hal yang luar biasa ini, yang ingin menggerogoti keluarga kita, yang ingin menghancurkan keluarga kita, yang ingin membawa keluarga kita kepada keburukan, kepada kerusakan. Yang pertama, kalau kita perhatikan bahwa tahu firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Ini awal mula keluarga-keluarga Kristen akan hancur. Mereka mengatasnamakan diri mereka sebagai keluarga Kristen, sebagai orang-orang percaya, tetapi tidak pernah melakukan yang namanya firman Tuhan, baik di dalam pribadi mereka secara pribadi masing-masing, maupun apalagi di dalam keluarga mereka. Kalau kita memperhatikan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai dengan, dan juga di dalam pasal 3 ayat 1 sampai dengan 7. Keluarga-keluarga yang berbahagia, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan adalah keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Yang kedua adalah karena kedegilan hati, keangkuhan, ketidakmautawan akan menjadi sumber untuk menghancurkan keluarga-keluarga Kristen, akan menghancurkan keluarga-keluarga kelompok-kelompok kecil kita, dan membuat kita menjadikan keluarga kita menjauh daripada Tuhan. Ini yang harus kita perhatikan. Di dalam Yeremia pasal 11 ayat 8, dan juga di dalam Lukas 23 ayat 33 sampai dengan 43. Kefasikan manusia
Dalam Roma 1 ayat 18, itu juga akan mempengaruhi keluarga Kristen untuk menjadi rusak, untuk menjauh dari Tuhan, untuk tidak menikmati berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Pergaulan-pergaulan yang buruk akan merusak pergaulan yang baik. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Setiap tingkah laku, setiap perbuatan-perbuatan, setiap pergaulan demi pergaulan kita akan merusak kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan, akan merusak jati diri kita yang sudah Kristus tanamkan di dalam setiap kehidupan kita. Faktor yang ketiga yang harus kita perhatikan sebagai keluarga Kristen yang kokoh di dalam Tuhan adalah bagaimana membangun keluarga Kristen. Kita harus memperhatikan ada strategi, ada hal-hal yang harus kita kerjakan untuk membangun keluarga kita sebagai keluarga Kristen yang diberkati Tuhan. Yaitu kita berdoa bersama, membaca firman Tuhan bersama-sama, melayani bersama, beribadah bersama-sama, melakukan suatu retret bersama, rekreasi bersama, mengambil satu keputusan selalu bersama dalam suka maupun duka dan lain sebagainya. Saling mengasihi satu dengan yang lain, saling merawat satu dengan yang lain, saling menghormati satu dengan yang lain. Suami menghormati istri dengan penuh kasih, istri menghormati suami dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kerendahan hati. Ini adalah satu cara untuk kita membangun keluarga Kristen menjadi keluarga yang kokoh di dalam Tuhan. Faktor yang keempat yang harus kita perhatikan adalah janji-janji Tuhan bagi keluarga Kristen. Ketika keluarga kita hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup di dalam mengandalkan Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, digembalai oleh Tuhan, menjadi kepala agung di dalam keluarga kita, maka janji-janji Allah akan tergenapi dalam keluarga kita, di mana tetap kokoh di hadapan Tuhan, di mana memberi keturunan bagi keluarga Kristen dengan keturunan yang luar biasa, di mana tetap ada di hadapan Tuhan untuk selama-lamanya dan diberkati untuk selama-lamanya.